Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kewirausahaan agribisnis terkait rumah makan wisata agribisnis yang menganalisis mendalam mengenai perjalanan kewirausahaan, strategis bisnis, dan nilai-nilai kepemimpinan di balik destinasi kuliner populer di Kota Kendari, yang disusun oleh saya sendiri, Rahmayani, dengan NIM G2B1240012, di bawah dosen pengampu Ibu Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah, SPMP CRA. Baik, kita langsung masuk pada pendahuluan dan latar belakang, di mana rumah makan wisata agribisnis hadir atau didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Usaha ini mengombinasikan sektor pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah produk agribisnis daerah khususnya di Kota Kendari. Dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya lokal, usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Bisa kita lihat dari visi keluarga, di mana lahir dari jiwa bisnis keluarga yang kuat pada 2018. Kemudian sinergi lokal yang memanfaatkan bahan baku dari petani dan nelayan setempat seperti seafood, ikan bakar, dan sinonggi. Kemudian resiliensi atau berhasilnya melewati tantangan pandemi COVID-19 melalui adaptasi cepat dan tepat. Kemudian kita masuk pada tujuan strategi usaha, di mana usaha ini difokuskan pada 3 pilar utama untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Tujuan yang pertama yaitu nilai tambah, yang dapat meningkatkan nilai hasil agribisnis lokal melalui penyediaan kuliner autentik berbasis bahan segar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dukungan komunitas, di mana dukungan komunitas ini dapat menjamin rantai pasok berkelanjutan bagi petani dan nelayan dengan HPP yang kompetitif. Yang ketiga atau tujuan yang terakhir yaitu wisata edukasi, yang dapat menarik wisatawan dengan pengalaman pengenalan tanaman dan suasana alam pedesaan. Kemudian kita masuk pada profil dan kepribadian owner. Owner rumah makan wisata agribisnis yaitu Ibu Hartatia Nur SEMSI memiliki karakter wirausaha yang tangguh dan visioner. Latar belakang beliau adalah keluarga pembisnis serta pengalaman mencoba berbagai usaha sejak masa kuliah yang membentuk mentalisasi atau pantang menyerah. Kepribadian ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan usaha rumah makan wisata agribisnis. Kemudian owner rumah makan wisata agribisnis ini menunjukkan ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko usaha, termasuk ketidakpastian ekonomi dan tekanan berat yang muncul terutama saat krisis pandemi global yang melanda. Jadi setiap tantangan dihadapi dengan keyakinan yang tinggi, sikap tenang, serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Ketahanan mental ini menjadi modal utama dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah situasi yang sulit dan penuh risiko. Selain itu, Ibu Owner juga menekankan pentingnya zikir dan ibadah sebagai fondasi moral dalam menjalankan roda bisnis. Nilai spiritual dijadikan pegangan utama untuk menjaga kejujuran, kesabaran, dan keteguhan sikap dalam setiap proses usaha. Kemudian strategi bekerja keras. Jadi strategi bekerja keras menjelaskan bahwa efisiensi operasional dicapai melalui pengelolaan aset, keuangan, dan waktu secara terintegrasi. Jadi Ibu Owner ini tidak hanya bekerja keras tetapi juga bekerja cerdas dengan perencanaan matang dan pengambilan keputusan yang rasional serta profesional. Kemudian mengubah tantangan menjadi peluang.
Jadi, Ibu owner ini menekankan bahwa kemampuan adaptasi owner dalam mengelola keterbatasan menjadi kekuatan usaha. Jadi, mengubah tantangan menjadi peluang, owner mengambil contoh yaitu krisis pandemi yang dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan penataan ulang sebagai strategi operasional sebelum usaha dibuka kembali dengan konsep yang lebih matang. Kemudian mensyukuri setiap pencapaian. Jadi sikap mensyukuri setiap pencapaian ini menjelaskan bahwa rasa syukur menjadi nilai utama dalam menjalankan usaha. Keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari manfaat bagi banyak pihak. Seperti ketahanan usaha, kemampuan mempertahankan karyawan, serta setiap kemajuan kecil dipandang sebagai pencapaian yang patut disyukuri oleh owner. Kemudian etika dan tanggung jawab bisnis. Jadi etika dan tanggung jawab bisnis ini menurut owner dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi dalam berwirausaha, nilai yang paling tinggi adalah nilai kejujuran. Kemudian integritas moral dan keadilan sosial. Jadi owner juga menekankan transparansi keuangan serta pengakuan yang adil terhadap kontribusi karyawan menjadi prinsip utama, serta kepedulian terhadap masyarakat dan pelaku usaha kecil. Kemudian keterampilan usaha, di mana berdasarkan wawancara, owner rumah makan wisata agribisnis memiliki keterampilan kewirausahaan yang terbentuk dari pengalaman dan refleksi. Ibu owner memandang bahwa setiap pilihan hidup memiliki resiko, sehingga berwirausaha tidak selalu lebih berisiko dibandingkan profesi lain. Pola pikir yang berorientasi pada solusi dan kebermanfaatan membantu owner bertahan menghadapi berbagai tantangan seperti COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Kemudian menjaga reputasi melalui kualitas dan integritas, serta membangun jaringan dan kepedulian sosial sebagai bagian dari peran strategis pengusaha. Kemudian di sini kita lihat ada keunggulan menu dan produk dari rumah makan wisata agribisnis, di mana keunggulan produk rumah makan wisata agribisnis ini yang menyajikan hidangan autentik berbahan baku segar, di mana menu andalan seperti ikan goreng tepung dan seafood kepiting dengan saus khas menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang di rumah makan wisata agribisnis ini. Kemudian ada cemilan dan suasana santai. Jadi cemilan dan suasana santai ini dilengkapi dengan berbagai cemilan tradisional seperti ubi goreng, tela-tela, dan kangkung tumis. Variasi menu ini memperkaya pengalaman pengunjung dalam suasana santai khas agribisnis di Kota Kendari. Kemudian kesimpulan. Jadi laporan tersebut terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diadopsi untuk pengembangan diri. Pertama, berwirausaha merupakan salah satu jalan menuju kesuksesan apabila wirausaha tersebut dijalankan dengan metode yang benar, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi dibangun melalui proses panjang yang menuntut konsistensi dan komitmen. Dan yang kedua, pentingnya kemauan, usaha, kerja keras, dan kerja cerdas. Setiap kesulitan dapat diatasi ketika seseorang berani memulai dan tidak mudah menyerah. Hasil wawancara membuktikan bahwa ketika niat dan langkah awal sudah diambil, peluang akan muncul seiring proses yang akan kita jalani. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan terkait hasil laporan wawancara rumah makan wisata agribisnis di Kota Kendari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.